warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan menjelaskan mengenai isi dari infografis kelompok kami yang berjudul Pelayanan Publik Inklusif. Di sini dengan saya sendiri, Pak Dineski Pramudia dengan NIM akhir 137. Saya Elva Ramadhani dengan NIM akhir 085. Saya Bagas Haji Prasetyo dengan NIM 158. Kemudian dengan teman-teman kami, Bagas Prasetya dengan NIM akhir 075, Armelia Kofifa dengan NIM akhir 125, dan Rahmalia Zahwain Darta dengan NIM akhir 089. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang urgensi masalah. Terletak pada kebutuhan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan memenuhi kebutuhan masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik yang berbasis teknologi. Ini merupakan langkah penting untuk membangun pemerintahan yang lebih baik dan lebih responsif di Indonesia. Yang kedua yaitu makna. Yang pertama, pentingnya akuntabilitas pemerintahan terhadap pelayanan publik. Yang kedua, perlunya partisipasi dan umpan balik dari masyarakat. Yang ketiga, media sosial sebagai akses informasi dan interaksi dua arah. Yang keempat, pentingnya mengukur kualitas dimensi pelayanan. Yang terakhir, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor publik untuk menciptakan pelayanan yang lebih berkualitas. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai isu-isu strategis, yaitu mengenai pentingnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya media sosial dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Artikel ini lebih berfokus pada peran pemerintah dalam memanfaatkan platform media sosial untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan interaksi dengan masyarakat. Dengan menggunakan teknologi tersebut, pemerintah diharapkan dapat lebih efektif dalam menjaga masyarakat, mengidentifikasi kebutuhan mereka, dan merespon keluhan atau aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui media sosial. Kemudian selain itu, infografis ini juga menekankan pada penggunaan AI dalam administrasi publik, yaitu dalam membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih baik serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, dinamika masalah. Berdasarkan hasil presentasi grafik yang dipaparkan dalam infografis tersebut, dapat diketahui bahwa permasalahan di dalam kalangan masyarakat terkait kualitas pelayanan publik yang cenderung masih buruk. Dimulai dari persentase tertinggi, yaitu pada pelayanan yang berbelit-belit menyentuh angka 11,4%, kemudian waktu pelayanan yang cenderung lambat sebesar 11,3%, kemudian kurang transparan sebesar 9,7%, birokrasi yang berbelit-belit sebesar 9,3%, kemudian sarana yang masih kurang memadai sebesar 8,6%, biaya yang cenderung mahal yaitu sekitar 8,4%, pelayanan yang kurang sesuai sebesar 6,2%, masih terdapat pungutan liar sebesar 4,8%, kemudian prosedur yang masih cenderung tidak jelas sebesar 3,8%, pelayanan yang cenderung kurang responsif sebesar 3,6%, kualitas sumber daya manusia yang cenderung masih rendah sebesar 3%, pelayanan publik yang cenderung kurang ramah sebesar 2,7%, permasalahan lainnya sebesar 5,1%, serta masyarakat yang memilih untuk tidak menjawab sebesar 12,3%. Selanjutnya ada kebijakan yang mendukung. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dan yang terakhir Nomor 4 Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Nah, di sini saya ingin menjelaskan salah satu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Saya ingin menjelaskan adalah tentang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan pelayanan publik yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini menekankan pentingnya kualitas pelayanan, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan ini menekankan bahwa media sosial dan teknologi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan pelayanan publik di Indonesia. Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dapat mendorong penuh pemerintah untuk lebih responsif dan akuntabel. Dengan memanfaatkan media sosial,
Secara efektif, pemerintah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik termasuk dalam pelayanan masalah, makanan, serta dan lainnya. Memastikan bahwa semua lapisan masyarakat mendapatkan akses yang adil dan merata terhadap layanan tersebut. Demikian penjelasan terkait infografis dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.